Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada topik 4, demonstrasi kontekstual. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Indah Ayu Absari, dan yang kedua ada Mbak Latania Raudatul Jannah, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayat, dan yang keempat ada Mbak Nanda Dantri Hanstuti, dan yang kelima ada Mbak Noni Sapera Dwi Meliawati. Tugas 4.2 melakukan analisis dan redaksi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik? Akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Jelaskan. Baik, berdasarkan hasil observasi dan asistensi mengajar yang telah kami lakukan di SD Negeri Gandangsari 3, proses pembelajaran yang dilakukan berlangsung aman dan nyaman bagi peserta didik, serta peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Dan juga sudah memenuhi lingkungan belajar yang aman dan nyaman karena peserta didik sudah diberikan jadwal piket selama 1 minggu untuk dapat belajar bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas agar bisa memberikan kenyamanan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan juga setiap kelas sudah difasilitasi penunjang seperti kipas angin di ruang kelas, kemudian mendapatkan penerangan yang cukup, kemudian fasilitas berupa LCD dan proyektor yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran, sehingga menciptakan kenyamanan belajar bagi peserta didik. Sedangkan untuk kenyamanan peserta didik, seluruh warga sekolah menerapkan nilai budi luhur yang sangat baik, yakni penanaman nilai toleransi, saling menghargai, dan juga menghormati. Serta sekolah juga memiliki hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Sehingga dari beberapa hal tersebut akan menciptakan proses pembelajaran di dalam kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa besar peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung? Berikan contohnya. Jadi, dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, guru menciptakan kesepakatan kelas bersama peserta didik, di mana hal ini membantu terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif saat belajar. Nah, selain itu, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dengan aktivitas kinestetik, visual, dan audio yang membantu peserta didik memahami konsep yang diajarkan. Selain itu, guru menawarkan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik saat menghadapi tantangan dan memberikan pujian dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi. Guru juga bertanggung jawab untuk memastikan kelas yang cukup terang, suhu yang nyaman, dan peralatan yang digunakan disimpan dengan aman dan tidak membahayakan peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru mengkomunikasikan kepada orang tua hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Jadi dari pertanyaan tersebut, ya, guru biasanya mengkomunikasikannya kepada orang tua mengenai hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas. Komunikasi ini penting untuk menjaga komunikasi antara guru, orang tua, dan peserta didik agar tetap terbuka dan saling mendukung. Berikut cara mengkomunikasikannya. Yang pertama, rapat orang tua. Rapat ini memberikan kesempatan bagi guru untuk berbicara langsung dengan orang tua tentang perkembangan peserta didik, prestasi, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang diambil untuk membantu peserta didik. Yang kedua, pesan teks guru melalui grup WhatsApp untuk mengirimkan informasi kepada orang tua tentang kegiatan di kelas, pengingat tentang tugas atau ujian, atau pesan khusus tentang perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, pertemuan individu. Guru dapat mengatur pertemuan individu dengan orang tua untuk membahas perkembangan peserta didik dan memberikan kesempatan bagi guru untuk berbagi informasi secara pribadi.
Apakah guru atau pihak sekolah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar selama proses pembelajaran? Jika iya, apakah peran masyarakat dalam proses pembelajaran tersebut? Jika tidak, apakah yang menjadi alasan guru atau pihak sekolah tidak melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar? Jawabannya iya. Guru atau pihak sekolah sudah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar selama proses pembelajaran. Melibatkan masyarakat dapat membawa manfaat yang signifikan bagi peserta didik dan memperkaya pengalaman pembelajaran. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa tokoh masyarakat yang memberikan dana tambahan kepada sekolah untuk digunakan kegiatan gelar karya sekolah dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar karena pihak sekolah dengan masyarakat sudah memiliki hubungan yang baik sehingga setiap kegiatan sekolah dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Pertanyaannya selanjutnya yaitu buatlah skenario pembelajaran secara singkat dengan melibatkan keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dalam rangka membentuk karakter disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, melibatkan keluarga dan masyarakat adalah langkah yang sangat penting. Berikut adalah skenario pembelajaran singkat yang melibatkan keikutsertaan keluarga dan masyarakat. Yang pertama, pengenalan nilai-nilai disiplin positif. Dari pihak keluarga, yaitu orang tua berperan sebagai teladan perilaku disiplin, mereka dapat memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai disiplin kepada anak di rumah. Yang kedua, dari masyarakat, melalui kegiatan komunitas seperti seminar atau lokakarya, masyarakat dapat memperkenalkan nilai-nilai disiplin positif kepada orang tua dan peserta didik. Baik, selanjutnya yang kedua, kerjasama dalam penegakan aturan. Yang pertama, dalam ranah keluarga, orang tua dan wali murid dapat bersama-sama menetapkan aturan yang mendukung disiplin di rumah. Misalnya, waktu tidur yang teratur, penggunaan gadget yang terkontrol, dan kewajiban mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, dalam masyarakat, komite sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas aturan dan kebijakan sekolah yang berhubungan dengan disiplin. Selanjutnya, yang ketiga, apresiasi dan konsekuensi. Yang pertama, dalam ranah keluarga, orang tua memberikan apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku disiplin. Di sisi lain, mereka juga memberikan konsekuensi yang sesuai jika anak melanggar aturan. Yang kedua, dalam ranah masyarakat, sekolah dapat mengadakan program penghargaan untuk peserta didik yang menunjukkan disiplin positif. Contohnya, sertifikat penghargaan atau pengumuman di depan kelas. Selanjutnya, yang keempat, partisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang pertama, dalam ranah keluarga, orang tua dapat aktif mengikuti kegiatan sekolah seperti rapat orang tua guru, acara olahraga, atau pameran hasil karya peserta didik. Ini memperkuat hubungan antara keluarga dan juga sekolah. Yang kedua, dalam ranah masyarakat, masyarakat sekitar sekolah dapat mendukung dengan menjadi relawan dalam kegiatan sekolah, seperti mengawasi lalu lintas saat peserta didik masuk dan pulang sekolah. Sehingga dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Itu tadi merupakan paparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kami melakukan presentasi, saya mewakili kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.